أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus daripada tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik, hidayah dan kemauan yang kuat dalam hati kita untuk melangkahkan kaki kita ke tempat ini, yaitu untuk menambah daripada ilmu dan amal ibadah kita yang nanti akan mendampingi kita waktu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa keinginan yang kuat yang diberikan Allah dalam hati kita, maka mustahil kita akan mau untuk mendatangi tempat yang mulia ini. Karena antara waktu maghrib dan isya merupakan waktu yang mulia, baina isya'aini, yang pastinya disunnahkan, dianjurkan untuk diisi dengan amal-amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik membaca Al-Qur'an, baik hadir majelis seperti sekarang ini, majelis ilmu yang kata Nabi adalah raudhah min riyadil jannah, taman daripada tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebutkan dalam salah satu hadis bahwasanya kita menghadiri majelis seperti ini itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau kita sekarang ingin sholat 1000 rakaat, 100 rakaat, kemungkinan besar kita tidak kuat, tidak mampu untuk sholat sebanyak itu. Tapi kita dengan hadir sekali saja di majelis ini 1 jam itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Belum lagi lebih afdal daripada mendatangi orang sakit, menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Jadi kalau kita setiap hari, misalkan 1 hari menjenguk 1000 orang sakit, sehari nggak selesai mungkin. Kita datangi semua satu persatu. Ini tidak ada apa-apanya daripada kita hadir di majelis seperti ini. Belum lagi kita takziah ke 1000 jenazah. Hadir sekarang ini lebih utama daripada 3 tersebut, kata Nabi. Lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat, lebih afdal daripada mendatangi orang sakit, lebih afdal daripada mengantar jenazah atau bertakziah 1000 jenazah. Nah, ini keutamaan sangat besar sekali. Kita cuma hadir 1 kali tapi mengalahkan keutamaan-keutamaan tersebut. Karena apa? Ilmu inilah yang akan membimbing orang kepada jalan yang benar. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beribadah tanpa dasari dengan ilmu, maka amalnya ditolak sama Allah. Makanya faedah satu saja yang kita dapatkan pada malam hari ini merupakan nikmat yang sangat besar sekali. Nikmat sangat besar sekali, karena orang bisa ibadah yang benar, bisa tahu hal haram dengan ilmu. Tanpa ilmu orang akan gelap, akan jalannya akan tersesat. Sampai-sampai diceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, beliau sekali waktu melihat ada cahaya yang sangat besar.
Lalu cahaya tersebut mengatakan, ya Abdul Qadir, aku halalkan semua yang telah aku haramkan. Jadi ada suara seakan-akan mengaku seperti Allah. Aku sekarang halalkan kepada kamu semua yang haram. Lakukan apa saja sudah halal kepada kamu. Apa kata jawaban Abdul Qadir? Ikhsa anta ya la'in. Pergilah kamu wahai orang yang terlaknat, katanya. Kaget dia ini, orang yang mengaku ini suara, heran dia. Diusir sama kerjaan. Sehingga apa? Dia nanya, ya Abdul Qadir, katanya, dari mana kamu tahu, katanya, kamu kok tidak terperdaya dengan ucapan tadi. Padahal orang-orang yang ahli ibadah, banyak ibadahnya, lebih daripada 60-70 orang tersesat gara-gara perkataanku tadi. Merasa sudah dekat sama Allah, paling sudah di puncak yang terdekatnya, sampai-sampai yang haram mau dihalalkan, mereka terperdaya. Kok saya Abdul Qadir ini nggak terperdaya, nggak tertipu dengan ucapan tadi? Apa? Karena dengan ilmu. Nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan yang haram, padahal kekasihnya sendiri Rasulullah SAW sampai beribadah kepada Allah tengah malam sampai kakinya bengkak, sampai memar dari banyaknya sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Afal akun abdan syakura, katanya. Sampai Sayyidina Aisyah nggak tega melihat Nabi seperti itu. Ya Rasulullah, bukankah engkau diampuni dosamu? Nggak pernah dosa kamu, diterjaga, maksum. Dan kamu orang dekat kepada Allah, yang dicintai sama Allah. Mengapa engkau lakukan seperti ini? Sampai ibadah, sampai kakimu sampai bengkak. Apa kata Rasulullah? Afal akun abdan syakura? Apakah tidak boleh aku menjadi hamba orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lah ini, itu setan bisa ketahuan tipu muslihatnya gara-gara apa? Dengan ilmu. Oleh karena itu, alhamdulillah di tempat yang mulia ini diadakan rutinitas tentang mengkaji ilmu, sehingga apa? Sisa umur kita ini sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ini betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, apalagi dengan hadir kepada majelis ilmu. Para hadirin dan hadirat dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sekarang alhamdulillah di awal daripada bulan Muharram, awal daripada tahun baru Islam. Mungkin adik-adiknya yang kecil-kecil ini kita kenalkan kepada mereka. Jangan sampai kita cuma menghafal bulan-bulan miladi, bulan-bulan Masehi, sedangkan bulan Islam kita tidak tahu. Nah, jangan sampai, minimal tahu dua-duanya. Dari mulai kecil kita ajarkan biar mereka hafal bahwasanya ada Muharram, ada Sofar, ada Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya kan? Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Minimal harus hafal anak-anak kita, adik-adik kita. Karena apa? Ini bulan Islam. Karena apa? Kalau kita tahu dengan bulan Islam, kita tahu sejarah Islam. Maka jangan kita salahkan anak-anak kita, orang-orang sekitar kita, kadang tentang sejarah Islam pun mereka tidak kenal. Kapan Nabi lahir, kapan Nabi hijrah, kapan Nabi wafat, kapan Nabi nikah dengan Sayyidah Khadijah. Mereka nggak tahu karena apa? Mereka menjauh daripada sejarah-sejarah Islam. Sampai-sampai kadang lebih ramai daripada tahun baru Masehi daripada tahun baru Islam. Ya boleh-boleh saja orang merayakan tahun baru, tapi alangkah bagusnya kalau yang tahun baru Islam mereka kenal tahun baru Islam. Karena banyak keutamaan. Biar kita mengenang bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu beliau hijrah bersama para sahabat. Beliau meninggalkan Mekah, kota yang dicintainya. Sampai-sampai waktu Nabi mau hijrah, sebab musabab daripada Nabi hijrah, biar kita sampaikan bagaimana proses hijrahnya, biar kita sama-sama tahu. Kaum muslimin yang bersama Nabi, waktu Nabi di Mekah dakwah secara sembunyi-sembunyi di kota Mekah, khususnya di tempat Darul Arqam Ibn Arqam. Sehingga 39 orang bersama Nabi, sahabat, bersembunyi di sana. Dakwah Nabi menyebarkan atau menyampaikan wahyu dari Allah di tempat tersebut. Sehingga dengan masuknya Sayyidina Umar bin Khattab genap 40. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita dalam kebenaran, ayo kita tampakkan kepada mereka. Ada apa kita terus sembunyi seperti ini? Baru berbarengan dengan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan untuk dakwah terang-terangan. Setelah dakwah terang-terangan di Mekah, sehingga gangguan dari orang-orang musyrikin Mekah tambah keras kepada Nabi. Sehingga singkat cerita, ada sahabat diutus ke Madinah sana untuk berdakwah, sehingga masuk Islam sahabat di Madinah sana, beriman kepada Nabi. Lalu mereka pengen baiat, orang di Madinah sana berangkat ke Mekah. Akhirnya berkumpul dengan Nabi di tempat di daerah Mina. Sampai sekarang ada namanya Masjid Aqobah, masjid tempat mereka baiat.
Nabi itu baiatnya sama yang laki-laki salaman, yang perempuan tidak salaman. Baiatlah mereka, pulang ke Madinah. Setahun kemudian datang lagi dengan jumlah yang sangat besar. Untuk apa? Untuk baiat kembali dan menawarkan kepada Rasulullah, Rasulullah, kalau engkau hijrah ke Madinah, akan kami beri tempat yang sangat nyaman dan tempat yang aman untuk kaum muslimin. Sehingga Nabi menunggu perintah dari Allah, karena Nabi bermimpi hijrahnya Nabi antara dua pilihan, kalau nggak ke Syam, ke Madinah, sama-sama tempat yang banyak penghijauan. Sehingga datanglah perintah dari Allah untuk hijrah ke Madinah sana. Dan sahabat diperintahkan hijrah dulu dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sehingga sebelum mereka berangkat dijadikan satu sama lainnya bersaudara, yang kuat dengan yang lemah, ya kan? Terus yang kaya dengan yang miskin. Berangkatlah mereka. Sehingga orang-orang musyrikin Mekah tidak mau kehilangan kesempatan melihat orang muslimin sudah hijrah semua. Mereka jangan sampai kehilangan kesempatan agar ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi suatu malam di rumahnya dengan Sayyidina Ali disuruh tidur di tempat pembaringan Nabi. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, kalau aku yang terbunuh, maka akan lahir lagi ribuan Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau engkau yang terbunuh, maka tamatlah riwayat Islam ini. Sehingga apa? Sayyidina Ali tidur di tempat pembaringan Nabi. Orang-orang musyrikin Mekah, anak-anak muda sudah mengelilingi rumahnya Nabi, ingin menculik Nabi, ingin membunuh Nabi. Sehingga Nabi mengambil pasir, dilemparkan kepada mereka, sehingga mereka semua tertidur. Nabi keluar dari rumahnya, tidak diketahui satu orang pun, dan ditunggu oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Nabi bersama-sama jalan ke Gua Sur untuk mengelabui mereka, sehingga mereka semua tertidur. Waktu bangun pagi hari, ya sudah mulai matahari sudah mulai terbit, mereka bangun, dobrak rumahnya Nabi, tidak ada Nabi, yang ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka lihat bekas telapak kaki yang dari rumahnya Nabi sampai mengarah ke Jabal Sur sana. Akhirnya mereka naik ke atas sana, tapi di atas goa, oleh Allah Subhanahu wa taala, di mulut goa Jabal Sur itu diberikan sarang laba-laba yang masih utuh dan burung merpati yang masih terhinggap, tidak terbang. Sehingga Sayyidina Abu Bakar dalam gua tadi mengatakan, guanya tidak seperti yang kita bayangkan ya. Di sana hanya bongkahan-bongkahan batu saja. Mungkin bisa masuk 1-2 orang saja. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, seandainya mereka ini menundukkan kepala mereka, mengangkat kaki mereka, pasti akan melihat kita. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Engkau jangan gelisah, Allah bersama kita. Sayyidina Abu Bakar bukan gelisah takut dengan dirinya terbunuh, tidak. Sayyidina Abu Bakar mengkhawatirkan jangan sampai mereka mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, mereka orang musyrikin Mekah melihat mulut gua tersebut masih ada sarang laba-laba yang masih utuh, sehingga mereka berkeyakinan di dalam gua tidak ada orang. Oleh karena itu, sampai hari kiamat burung merpati itu dimuliakan di Mekah sana. Tidak boleh orang membunuh, tidak boleh mengganggu di tanah harum kota Mekah burung-burung merpati, karena punya satu jasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak berhinggap menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka orang musyrikin Mekah turun, mereka terperdaya, ya, kembali ke Mekah, tidak mendapatkan Nabi di sana selama 3 hari. Sehingga berangkatlah Nabi hari Senin menuju kota Madinah, hijrah. Nah, mulailah dari hari itu sampai sekarang dihitung tanggalan hijriah tersebut. Nah, sebelum Nabi hijrah, apa namanya? Yaitu dengan tahun kenabian. Tahun pertama, tahun kedua setelah kenabian. Ya, sebelum Nabi bagaimana? Dihitung tahun pertama sebelum kenabian dan sebagainya. Tapi setelah Nabi hijrah, mulailah dihitung pertama kali, yaitu tanggalan Arab. Tanggal 1 Hijriah, tanggal 2, 1 tahun, 2 tahun Hijriah, mulai hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dosa sebesar apapun itu orang menjadi bayi yang baru lahir dalam melakukan salah satu 3 hal ini, dia kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Apa? Yang pertama, dia hijrah. Orang-orang yang hijrah bersama Nabi dari Mekah Madinah langsung bersih seperti bayi baru lahir. Makanya Nabi waktu berat ingin meninggalkan kota Mekah, Nabi menghadap ke kota Mekah. Wahai kota Mekah, seandainya aku tidak dikeluarkan sama kaumku, aku tidak akan keluar darimu, dari kota Mekah Al-Mukarramah. Tapi karena dikeluarkan oleh kaumnya, maka dengan berat hati Nabi hijrah kota Madinah. Dulu Madinah namanya bukan Madinah, tapi namanya Yasrib. Sehingga Nabi waktu sampai di Madinah kurang senang dengan nama Yasrib tersebut, karena dikenal dengan wabah penyakit yang sangat besar. Banyak penyakit di sana, sehingga banyak orang yang meninggal karena wabah penyakit di sana. Sehingga apa sama Nabi diganti nama Yasrib dengan Al-Madinah At-Thayyibah.
Sehingga Nabi berdoa agar penyakit yang di Madinah terus dikeluarkan daripada kota Madinah. Nah, ini diantara bagaimana keutamaan kota Madinah. Sehingga Nabi yang pertama tadi apa? Hijrah. Yang kedua, orang yang masuk Islam. Orang non muslim, dia punya dosa besar, dosa banyak, tapi dengan dia masuk Islam, maka dosanya semuanya dihapus oleh Allah SWT, kembali seperti bayi baru lahir. Itu diantara yang kedua. Yang ketiga siapa? Mereka yang berhaji atau yang berumroh dengan mendapatkan umroh atau haji yang mabrur. Maka dia kembali seperti bayi yang baru lahir, seperti apa? Suci kembali. Nah, ini diantara tiga hal yang menyebabkan orang itu semua dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampainya waktu perjalanan berangkat dari Mekah ke Madinah, sahabat Abu Bakar Siddiq itu kadang ya, dia lari ke depan, lari ke belakang, ke kanan, ke kiri. Ditanya sama Nabi, apa yang kau lakukan wahai Abu Bakar? Katanya, ya Rasulullah, aku khawatir, aku lari ke depan sana takut ada orang nyerangmu dari depan, aku ke belakang takut ada orang nyerang kamu dari belakang, begitu juga ke kanan kiri. Tetapi apa? Dia mengkhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampainya di Madinah, disambutlah oleh orang-orang muslimin yang ada di kota Madinah dengan rebana yang sering kita dengar, yaitu tola al badru alaina min saniyatil wada. Lah, mulai Nabi hijrah sampai sekarang dimulailah dengan tanggalan yang namanya tanggalan hijriah, yaitu bulan Muharram dan Shofar dan Rabiul Awal dan seterusnya. Oleh karena itu, dengan awal tahun ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sisa umur kita ini dijadikan bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bertambahnya tahun, pastinya umur kita tambah berkurang. Tidak tahu berapa tahun lagi, tidak tahu berapa bulan lagi. Yang penting sisa umur kita ini kita jadikan sebagai tabungan amal ibadah yang nanti akan mendampingi kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada waktu orang meninggal itu, ya, keluarganya ikut, hartanya juga ikut. Tapi pada waktu dimasukkan ke dalam kuburannya, yang dua pulang. Keluarganya yang dia bilang selalu mencintai dia, tidak mau barengi di kuburan. Hartanya yang selalu dia mati-matian setiap hari 24 jam dia cari, ya, tetap dibawa pulang, tidak ikut dengannya. Hanya dia dengan amalnya. Sampai-sampai Sayyidina Ali sekali waktu sama sahabatnya, Sayyidina Ali itu sama sahabatnya, beliau melewati perkuburan. Sayyidina Ali mengatakan, akhbiruna, kata Sayyidina Ali, kabari aku tentang keadaan kalian, dan akan kami kabari tentang kabar-kabar keluarga kalian kepada kalian. Lalu Sayyidina Ali diam. Adapun, katanya Sayyidina Ali, adapun rumah-rumahmu dulu sekarang sudah ditempati sama orang-orang lain. Adapun istri-istrimu dahulu telah dinikahi dengan orang-orang yang lain, laki-laki lain. Dan adapun anak-anakmu, mereka sudah hidup dengan harta daripada yang kau tinggal pada waktu kau masih hidup. Kabari tentang kabar kalian. Bagaimana kabar kalian, ke Sayyidina Ali? Sayyidina Ali noleh kepada sahabatnya, ketahuilah, fa inna khairazad zadi taqwa. Seandainya mereka ini bisa bicara, seandainya mereka bisa ngomong, sungguh mereka akan berkata bahwasanya paling baiknya suatu sangu, ya, bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka bisa dihidupkan lagi, ya Allah, seandainya kalau kau bisa kau hidupkan aku sebentar saja, akan aku gunakan semuanya beribadah kepadamu, kata mereka. Tapi tidak, kalla, tidak bisa. Dulu kemana kalian? Itu diantara bagaimana orang-orang yang sudah meninggal itu mengharap bisa hidup sebentar saja biar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali ke bulan Muharram ini. Di bulan Muharram ini bahwasanya yang sering kita dengar, di sana ada keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan-keutamaannya itu khususnya di hari Asyura, yang mana yang pertama disunnahkan orang untuk berpuasa. Karena puasanya itu, dalam puasa di hari Asyura itu keutamaannya seperti kita puasa dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah dosa 1 tahun. Makanya kalau ada orang, ya, punya penyakit, misalkan orang ini punya penyakit apapun seberatnya penyakit, tapi kalau dia meninggal, penyakitnya ikut meninggal. Ya, punya penyakit naudzubillah misalkan, minta sama Allah dijauhkan, ya, diabetes atau kanker atau apapun lah. Kalau dia meninggal, penyakitnya itu meninggal. Tapi ada satu penyakit yang
meninggal pun dia tidak hilang, tetap ikut. Apa? Yaitu penyakit sering berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit daripada perbuatan dosa. Karena apa? Kalau dia meninggal tetap ada tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dengan puasa Muharram, semua dosa 1 tahun itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok mulia bulan Muharram? Karena di bulan Muharram ini diantaranya yaitu diampuninya dosanya Nabi Adam alaihissalam. Yang mana sering kita dengar bahwasanya Nabi Adam itu oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diciptakan bersama ibunda Hawa diperintahkan untuk mendekati daripada buah khuldi. Tetapi karena iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam karena dia sombong, merasa sombong, ana khairun minhu, ya Allah, aku lebih baik dari Adam. Ada apa engkau perintahkan untuk sujud kepada Adam? Fasajadul malaikat. Semua malaikat sujud kepada Adam, mentaati perintahnya Allah. Tapi iblis tidak, membangkang. Dia merasa sombong. Khalaqtahu, ya kan? Kamu ciptakan dia dari tanah, aku kau ciptakan dari api. Aku lebih mulia dari dia. Karena kata aku tadi, aku lebih baik. Nah, ini kata-kata yang bahaya. Aku lebih baik, aku lebih pintar, ini kata-kata sombong. Sehingga diusir sama Allah SWT dari surga. Tapi tidak sampai di sana. Dia bersumpah akan menyesatkan, akan menggoda anak cucu Adam, termasuk Nabi Adam sendiri. Dia rayu Nabi Adam untuk mendekati buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia lupa akan larangan Allah, dia melanggar perintah Allah, sehingga waktu dia bertobatnya kepada Allah itu di bulan tanggal 10 daripada hari Asyura ini. Bagaimana dia untuk tobatnya kepada Allah? Dia mengatakan dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah mengatakan, dia Adam, bagaimana kamu mengucapkan Muhammad Rasulullah padahal dia belum ada? Bagaimana kamu tahu nama Muhammad? Dibilang, ya Allah, aku tidak tahu siapa itu Muhammad. Tapi aku waktu melihat di arsmu itu banyak tulisan yang bersandingan dengan namamu, Muhammad Rasulullah, Allah Muhammad. Sehingga aku yakin orang itu pasti orang mulia. Dalam kitab sirah karya Al-Imam Ahmad Zain Dahlan di awal-awal itu diceritakan bagaimana ini perkataan Nabi Adam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sampaikan, ya Allah, bahwasanya aku yakin orang itu yang namanya bersandingan denganmu pasti dia orang terbaik, orang pilihan. Kata Allah, Pak, iya betul. Itu adalah salah satu cucumu, salah satu nabi yang terbaik, yang paling aku cintai, dan seandainya bukan karena dia, wahai Adam, ma khalaqtuka, aku tidak ciptakan kamu, dan aku tidak ciptakan semua bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta ampun kepada Allah melalui dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di hari Asyura itulah diterima tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Lalu termasuk perahunya Nabi Nuh, yang mana Nabi Nuh ini termasuk dakwahnya paling lama, tapi umatnya sedikit yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Yang ikut perahunya saja, ya kan? Sampai-sampai anaknya sendiri dia bangkang, tidak mau ikut, dan menyandarnya perahu tersebut pada waktu hari Muharram. Termasuk juga Nabi Allah Musa alaihissalam, yang musuh-musuh Nabi Musa itu ditenggelamkan oleh Allah SWT di Laut Merah, dan Nabi Musa diselamatkan dengan kaumnya pada waktu hari Asyura. Sehingga apa? Waktu Nabi sampai di kota Madinah melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa, Nabi bertanya, mereka sedang puasa apa ini? Ya Rasulullah, mereka sedang puasa Asyura, yang mana mereka berpuasa karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah pada hari ini. Aku lebih berhak daripada Musa, katanya. Maka diperintahkan untuk puasa, berhak daripada mereka untuk puasa, memperingati selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi menyuruh puasa tanggal 10 untuk menyalahi, tidak sama dengan Yahudi, maka dianjurkan sehari sebelumnya untuk kita berpuasa. Kemudian juga Nabi Musa, ya, nikahnya Nabi dengan Sayyidah Khadijah juga pada tanggal hari Asyura. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang lain yang berada pada tanggal Asyura. Lalu apa amalan yang harus kita kerjakan pada waktu hari Asyura? Para ulama mengatakan dalam kitabnya bahwasanya ada amalan-amalan yang hendaknya kita kerjakan pada waktu hari atau malam Asyura. Malam Asyura hendaknya diperbanyak kita beribadah sholat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an, baca tasbih dan yang lainnya. Kalau hari Asyura, apa yang pertama? Para ulama membuat syair.
Bahwasanya di antara hal-hal yang disunahkan, dianjurkan untuk kita kerjakan. Di antaranya apa? Fi yaumi Asyura asrutat tasil biathnatani walaha fadlun nugil sum. Yang pertama kita hendaknya puasa. Puasa di hari Asyura. Karena yang saya sampaikan tadi, puasa di hari Asyura sama halnya dosa-dosa kita dalam 1 tahun itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sholat, termasuk sholat ya, di hari Asyura, sholat sunnah. Kemudian juga silaturahmi. Nah ini hendaknya kita silaturahim, karena silaturahmi itu memperluas rezeki dan memanjangkan umur kita, keberkahan umur kita. Perbanyak orang silaturahmi. Kadang ada orang, makanya agama ini ad-dinul muamalah. Bukan orang yang agama ini dia sholat, banyak zikir, ibadah sendiri, tidak. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dengan tetangga kita, dengan orang sekitar kita. Karena apa? Ada 3 hal. Ada 3 hal yang Allah samarkan dari 3 keadaan. Ada 3 hal Allah samarkan dari 3 keadaan. Yang pertama apa? Allah samarkan ridhonya dari ketaatannya. Allah samarkan ridhonya Allah atas hal ketaatannya. Bagaimana maksudnya? Kita tidak boleh meremehkan ibadah yang kecil, sekecil apapun. Contohnya mungkin di jalan ada paku, kita remehkan, ibadah kecil. Kita remehkan. Jangan. Siapa tahu dalam ibadah yang remeh itu ada ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, sudah apapun sudah akan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan hal remeh seperti dunia, rezeki. Surga Allah kasih kalau Allah ridho. Makanya ridho Allah fi ridhol walidain. Intinya keridhaan Allah. Orang ahli ibadah apapun kalau Allah nggak ridho, percuma. Makanya Nabi menjelaskan tentang bagaimana orang itu berbakti kepada orang tua. Disebutkan falyamalil bar sa'a ayamal falayadkhulan nar. Orang yang berbakti kepada orang tua meskipun dia punya maksiat tidak akan masuk neraka, dijamin surga sama Allah. Karena apa? Ridallah fi ridal walidain. Falyamalil katanya. Dan begitu sebaliknya, silahkan kata Nabi, orang yang durhaka sama orang tua ngerjakan apapun, mau ketaatan, mau hatam Quran tiap hari, tapi kalau sama orang tua durhaka, Allah juga murka. Tandanya apa? Di sini bukan ibadah jadi penentu, tapi apa? Ridhonya Allah. Memang kalau orang ahli ibadah itu dia akan mudah dan gampang dapat ridhonya Allah, tapi tidak jaminan. Ibadah tersebut bukan jaminan, tapi yang menjamin adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Allah sudah ridho kepada seorang, apapun Allah akan kasih. Minta doa mustajab, doanya mustajab. Allah ridho, Allah sayang sama dia. Makanya Allah kalau sayang sama seorang, Allah mengatakan kepada malaikat, ya malaikati isyhadu, saksikan wahai malaikat, aku sayang sama orang ini. Sehingga malaikat tadi turun menyampaikan ke ahli dunia bahwasanya orang ini dicintai sama Allah. Bagaimana reaksinya? Maka orang ini digerakkan semua orang untuk mencintai orang ini. Ada rasa cinta kepada orang ini. Sampai kalau dia nggak ada meninggal, orang merasa kehilangan. Ya Allah, emangnya orang ini kok umurnya pendek sekali, padahal orangnya baik. Orang merasa kehilangan, orang nangis, padahal bukan keluarganya. Karena apa? Cinta tadi. Orang ini dicintai sama Allah, sehingga malaikat pun mencintai. Malaikat pun mengumumkan sama penduduk ahli dunia untuk mencintai orang ini. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang tidak dicintai sama Allah, orang durhaka sama Allah, Allah mengatakan aku tidak cinta sama orang ini. Sehingga malaikat pun tidak cinta, dan orang penduduk dunia pun tidak mencintai orang ini. Kadang orang ini sakit, tetangganya kadang kapan dia meninggal, didoakan kadang. Waktu dia meninggal, kadang tepuk tangan mereka. Alhamdulillah, nggak ada lagi penyakit di kampung ini, sudah meninggal. Nah ini kebalikannya. Tandanya apa? Orang ini tidak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Intinya ridho. Makanya tidak boleh kita meremehkan ibadah sekecil apapun. Allah sholat sunnah kok gampang. Nggak usah itu sunnah, itu kita wajib. Nggak boleh. Siapa tahu di sunnah itu ada ridhonya Allah. Kadang di jalan, ada salah satu sahabat di jalan, dia melihat ada asma Allah, namanya Allah dalam tulisan di bawah, diambil sama dia, diambil, dikasih minyak wangi, ditaruh di atas, dimuliakan. Nah, di sini ada ridhonya Allah. Sehingga apa? Di surganya Allah, dia diangkat derajatnya, dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia memuliakan namanya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hal. Yang kedua, Allah menyamarkan kemurkaannya dalam kemaksiatannya. Jadi orang tidak boleh meremehkan kemaksiatan sekecil apapun. Siapa tahu dalam kemaksiatan yang kecil itu ada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Allah ini kan cuma dosa-dosa kecil, ya maksiat, melihat gambar yang tidak diridhoi sama Allah atau melihat apapun, dosa-dosa kecil. Nah, siapa tahu di dosa yang kecil ada murkanya Allah Subhanahu wa taala jadi besar.
Kita bukan maksiat kepada orang, bukan maksiatnya, tapi kepada siapa kita bermaksiat? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Sirrullah fi ibadih. Nah ini, rahasia Allah disamarkan kepada siapa? Hambanya. Kita tidak tahu. Makanya kita tidak boleh meremehkan orang seburuk apapun penampilannya. Mungkin di hadapan kita ini orang compang-camping, mungkin di hadapan kita ini pengemis, tapi kita tidak tahu hakikat siapa orang ini. Mungkin dia orang dekat sama Allah, mungkin orang waktu orang semua tidur dia nangis kepada Allah. Tidak boleh kita meremehkan orang sekejelek apapun. Makanya diceritakan ada satu orang dalam sebuah kitab, diceritakan bahwasanya orang ini dikenal dalam satu kampung, dia mengkonsumsi minuman keras atau khamr. Terkenal di satu kampung, ini minum khamr terus orang, nggak berhenti-berhenti. Sehingga pada waktu dia meninggal, nggak ada satu orang pun yang datang takziah kepadanya. Oh, orang satu kampung terkenal kok dia ini, sudah nasihat nggak dia terima semuanya, udah pokoknya sudah terkenal lah ahli peminum. Sampai dia meninggal nggak ada takziah. Keluarganya mandikan, yang nyolatin pun nggak ada yang mau nyolatin. Akhirnya sudah, ini karena nggak ada orang yang mau bantu, nggak ada orang yang nyolatinnya, sampai ceritakan apa? Sudah bawa aja ke pertengahan jalan. Tengah jalan nanti pasti ada orang yang mau bantu, nggak mungkin dibiarkan. Tiba-tiba di kampung sebelah ada satu orang walinya Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tidak pernah keluar dan banyak orang datang ke rumahnya dan dia tidak pernah keluar. Tapi kok tiba-tiba hari itu dia keluar sehingga orang heran. Ya Syekh katanya, ada apa kamu kok keluar? Biasanya tahunan kamu nggak pernah keluar. Orang datang ke rumahmu, kok sekarang kamu keluar? Iya, aku ini hari-hari ini dimimpi bahwasanya aku diperintahkan untuk keluar. Katanya ada orang di hari sekarang ini, orang yang dicintai sama Allah, dia meninggal. Nggak ada katanya, siapa yang sama Allah? Paling ada orang kampung sebelah pemabuk terkenal, nggak ada orang ke sana. Ya sudah, nggak ada lagi, nggak ada. Ya mungkin ini orang yang sama Allah dicintai. Coba, aku pengen datang ke keluarganya. Loh ada apa? Ini udah terkenal, ini orang ahli peminum sudah katanya. Bukan orang ahli ibadah, nggak apa-apa, antarkan ke keluarganya. Sudah sampai di situ. Dia datang ke istrinya. Setelah dia mau menjolati, dimakamkan, datang kepada istrinya. Wahai istri, wahai perempuan, apa amalan yang baik suamimu? Suamiku katanya, dia ini terkenal orang kampung sudah tahu katanya, jadi ahli peminum. Iya itu jeleknya. Aku pengen tahu apa amalan ibadah dia yang baik katanya. Yang baik dari dia ini, dia nggak pernah meninggalkan sholat katanya. Makanya dia kalau minum itu mabuk, kadang dia habis isya karena takut kalau subuh dia minum, duhur takut dia masih teler. Ya takut asar dia masih nggak sadar, dia isya minum dia, nggak bisa ditinggal dia kebiasaannya. Tapi dia nggak pernah ninggalin sholat. Dan yang kedua katanya, dia ini sangat rahmat sama anak yatim. Dia tidak bisa kalau anak yatim itu nggak ganti baju atau dia nggak ngasih, setiap hari dia cari anak yatim ngasih makan dan dia merawat anak yatim. Akhirnya dia, oh ini pasti amal anak yatim. Karena apa kata Nabi? Ana wa kafil yatim kahataini. Aku dengan orang yang merawat anak yatim seperti ini, dekat bener, nggak ada pemisah. Derajat istilahnya, derajat orang yang ngasuh anak yatim itu seperti ini dekatnya, diangkat sama derajatnya. Nah, ini orang dicintai sama Allah. Kenapa? Dia peduli sama anak yatim. Maksiat itu kalau Allah ridho dihilangkan, Allah gampang mengampuni, Raufur Rahim. Tapi kalau sudah senang ridho sama orang, hilang itu kemaksiatan semua. Dia peduli sama anak yatim. Makanya nanti di hari Asyura ini, di antara kita yang harus dianjurkan adalah apa? Selain kita silaturahim sama orang, kita yaitu apa? Rahmat. Kita pegang kepala anak yatim dengan rahmat, ya, bukan hanya megang saja, tapi dengan rahmat. Kita kasih dia hadiah, kita senangkan anak yatim. Insya Allah ini sebuah amal untuk kita. Lalu ada cerita juga. Ini bukan kata orang, saya sendiri yang mengalami. Ada satu orang di Jakarta sana, sampai sekarang pun sama saya hubungannya seperti keluarga. Beliau ini umroh. Dia dikasih Allah kemurahan rezeki yang banyak. Dia sering umrohkan guru-guru ngaji, orang-orang yang istilahnya duafa. Dia berangkatkan. Tiba-tiba dia hari itu kepingin sama keluarganya habis sakit, pengen keluar negeri, nggak pengen umroh awalnya. Tiba-tiba dia rubah. Sudah beli tiket semua, dia rubah, minta ke satu travel untuk berangkat umroh hari Senin, mintanya Kemis berangkat, pokoknya 2 Jumat, 1 Jumat di Madinah, 1 di Mekah, harus gitu. Padahal secara akal 3 hari nggak bisa proses, gimana pesawatnya, gimana visanya, macam-macamnya. Subhanallah bisa, kalau Allah yang ngatur, bisa berangkat dia, Kemis berangkat.
Sehingga Jumatan pertama di Madinah, Jumat masih sehat. Sabtu pagi dia mulai sakit. Padahal Jumatan itu dia jalan sama saya, ngomong ke anaknya, sudah ini pegang uang, aku nggak mau lagi pegang uang, kata dia. Udah, kita nggak punya firasat apa-apa. Hari Sabtu dia mulai sakit, saya bawa ke rumah sakit, dikasih oksigen, udah sudah mendingan. Duhur pulang ke hotel. Kata dia, aku kepingin Mekah hari ini. Padahal besok hari Minggu dia berangkat, hari Ahad berangkat ke Mekah. Dia tidak mau sekarang. Udah kita siapkan mobil semua. Nggak taunya asar, pas orang berangkat sholat asar, dia nggak sadar. Datang dokter ke rumah sakit semua. Pas azan maghrib nggak ada meninggal dia, wafat. Udah di Madinah, di nama hotelnya Al Haram, identik dengan Masjidil Haram. Udah kita proses, dimakamkan di Baqi, dekat daripada makam Sayyidah Fatimah bintu Asad, ibunya Sayyidina Ali, dekat situ. Semua orang heran, ini orang ini punya amalan apa ini? Kok istilahnya dia dipanggil, ya kan, bisa dikuburkan di Baqi, padahal Baqi itu orang pilihan yang meninggal di sana, di makam sana. Apa orang kata Nabi, orang yang meninggal di Madinah dimakamkan di Baqi, aku nanti menjadi saksinya, aku berikan syafaat kepada mereka, aku jamin mereka. Pemakaman yang nanti pertama kali dibangkitkan sama Allah Nabi, lalu dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, lalu orang Baqi sebelum yang lainnya, penduduk ahli Baqi. Kok orang ini jauh-jauh dipilih, kok nggak meninggal di Jakarta, belum umroh sampai Madinah tiba-tiba meninggal. Akhirnya kita bertanya sama keluarganya, sama istrinya, saya tak sama anak-anaknya, dibilang ini bapak ini dia amalnya nggak terlalu rajin, sholat yang wajib, sunnah pun jarang, duha kadang katanya. Tapi dia punya amalan ibadah, dia tidak pernah menolak, tidak ngomong tidak sama orang, apalagi anak yatim. Dia itu ngerawat berapa anak yatim katanya. Dia nggak pernah mau keponakannya minta apa, tidak pernah ngomong enggak, iya ambil, gitu terus, dia yang bayar. Siapapun itu kebiasaan dia. Jadi sama Allah dikasih hati yang besar, yang karom. Sampai dia ini nggak tenang kalau dia nggak ngelihat anak-anak yatim yang diasuh sama dia. Jadi sama Allah ditarik, jadikan orang pilihan. Oleh itu namanya ad-dinu muamalah. Agama ini ya muamalah sama orang, bukan agama itu dia sendiri aja, tahajud banyak, duha enggak. Muamalah sama orang, bagaimana interaksi dengan orang sekitar kita. Khususnya nanti di bulan di hari Asyura, kita insya Allah berusaha. Makanya dalam Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran wa ammal yatima fala taghar wa amma sa'ila fala tanhar, bahwasanya sama anak yatim jangan kita marahin, jangan kita bentak-bentak anak yatim, jangan, kita sayang sama mereka, kita didik mereka, kita arahkan, karena mereka sudah ditinggal dengan ayahnya, tinggal ibunya, kasihan mereka. Apalagi dengan orang-orang yang meminta-minta juga, kita berusaha sebaik mungkin untuk interaksi dengan mereka. Kemudian disunahkan juga pada hari Asyura, termasuk kita mandi. Sunnah juga mandi, ya. Kalau mandi insya Allah setiap hari, ya. Ini kalau di daerah Arab sana, karena memang di sana itu kadang susah air. Di sana susah air. Kadang mereka nggak tiap hari mandi, 2 hari, 3 hari sekali. Kadang susah emang air. Apalagi kalau di Mekah, Madinah itu di sana cuaca itu panasnya kering, jadi nggak keringetan di sana itu. Kalau di sini, masya Allah air banyak. Tapi sunnah termasuk adalah mandi. Kemudian pakai celak, itu sunnah juga. Lalu ziarah kepada orang alim, itu juga sunnah, ziarah kepada orang alim. Kemudian menjenguk orang sakit, itu sunnah juga. Jadi kalau ada orang kampung kita yang sedang sakit, kita datang ziarah, kita doakan, kita senangkan, kita hibur mereka. Karena kadang orang sakit ini kadang mereka merasa sendiri, perlu perhatian. Lah, kalau mereka sampai kecil hati, itu yang bikin nambah penyakit dia, nggak sembuh-sembuh. Tapi kok dihibur sama keluarganya, disenangkan, nah ini insya Allah bisa meringankan daripada penyakitnya. Kemudian apa? Termasuk tadi kita megang kepala anak yatim. Kemudian atau syiah alal iyal, kita lebih lapang atau melebihkan nafkah kepada anak istri. Yang biasanya sehari kita ya biasa-biasa nafkah mereka mungkin 100 atau 50, kita tambahkan, kita senengkan. Yang biasa mungkin maaf mungkin ya lauknya seadanya, tahu tempe. Di hari itu kita meriahkan, beli daging, beli ini. Nah, kita senengkan keluarga anak istri di hari itu. Ya.
Kalau emang nggak ada, ya minimal kita dengan bercanda, hari kemesraan lah katanya ya. Bukan yang kata orang hari Valentine itu hari disebut hari perzinahan, ya bukan hari apa namanya, bukan kasih sayang. Tapi dia Islam, hari Asyura itulah, yaitu hari yang baik kepada keluarga, jangan diisi dengan pertengkaran atau yang lain. Jadi di antara yang dianjurkan pada waktu hari Asyura, yaitu kita melebihkan daripada rezeki kita, nafkah kita kepada istri. Karena apa? Keutamaannya sangat besar sekali. Kalau kita melapangkan, menambahkan, menyenangkan atau meluaskan, melebihkan nafkah kita kepada anak istri, insya Allah dimudahkan sama Allah, rezeki dalam 1 tahun itu akan diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan lalu dengan kita mendengar ini oleh ibu-ibu dijadikan dalil ini, ya akhirnya minta sekuatnya kepada suami yang tidak dimampui oleh suaminya, ya kasihan, semampunya, ya. Tiba-tiba minta 100.000, minta 10 juta, wah ya, suaminya teriak semua ya. Nggak, jadi lebih daripada hari-hari yang lain. Niatnya kita senangkan mereka, kita senangkan anak istri kita. Kemudian sunnah juga pada waktu hari Asyura apa? Memotong kuku kita, potong kuku. Makanya Islam ini memperhatikan, ya semuanya diatur sama Islam. Dari urusan yang besar sampai urusan sekecil apapun, hatal hiro'a katanya, sampai istilahnya orang cara untuk buang hajat pun, untuk cara ke kamar mandi, ke WC pun diatur sama Islam untuk kesehatan manusia itu. Sampai masalah urusan potong kuku itu diatur sama Islam, cara-caranya sedetail mungkin diatur. Nah ini waktu hari Asyura itu sunnah. Adapun hari-hari yang lain, kalau kita ingin potong kuku, sunnahnya apa? Bisa hari Senin, atau hari Kamis, atau Jumat pagi sebelum kita Jumatan. Itu sunnah. Sunnah potong kuku. Dan selesai potong kuku, jangan dibiarkan potong kukunya jangan dikumpulkan. Nanti dipendam ya kukunya. Biar nanti jadi saksi di hadapan Allah kepada kita. Lalu selesai itu kita cuci tangan. Habis yang kita potong itu tangan kita cuci. Karena apa? Kalau nggak kita cuci, ada bekas kotoran, lalu kita buat garuk, kita makan, yusaywil baros katanya, bikin orang penyakit kepada kulit kita. Karena kotoran yang di bawahnya kuku. Dengan kita potong, kita bersihkan. Ya, kita bersihkan. Bagaimana cara kita potong kuku? Dan cara potong kuku ada 3 cara. Ya, yang pertama Imam Ghazali, beliau punya cara sendiri. Tapi kalau yang kaki sama. Nggak ada beda, tapi untuk tangan mereka beda caranya. Tapi sama-sama boleh kita coba, boleh kita praktekkan. Yang pertama kalau Imam Ghazali, pertama adalah dari telunjuk yang ini. Telunjuk, terus ke sini, ya ke kanan, 1, 2, 3, 4, lalu ke sini, ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, terakhir baru jempol. Ya, dari sini dulu. Ini biarkan. Ini, lalu terus dari kelingking sampai ibu jari, terakhir baru ini. Ini kata Imam Ghazali. Kata Imam Nawawi, beliau biasanya yang beliau lakukan dari seperti tadi itu, ini, tapi langsung digabungkan dengan ini. Ya, jempolnya langsung. Lah yang ini dari kelingking sampai ibu jari langsung. Itu Imam Nawawi, beda dikit. Tapi kebanyakan para ulama mereka ya dalam kitabnya menyebutkan apa? Disebutkan bahwasanya khawabis katanya, khawabis. Jadi pertama itu kelingking dulu. Ini yang kanan ya, yang kanan. Lalu yang tengah, baru ibu jari, baru yang jari manis, baru yang telunjuk. Jadi pertama gini, ini dulu, lalu ini ibu jari, baru yang ini, baru yang ini. Itu yang kanan. Lah yang kiri dari ibu jari, lalu yang tengah, yang kelingking, ini, baru ini. Ini kalau tangan. Itu caranya. Kalau kaki, dari yang kelingking sebelah kanan lurus sampai kelingking sebelah kiri, dari kanan sampai ke kiri. Itu caranya di antara cara-cara kalau kita kepingin mencukur kuku kita. Itu semuanya diatur sama Islam. Dari urusan yang besar, urusan misalkan negara, urusan apapun ya, sampai urusan sekecil apapun itu dijelaskan dalam agama Islam. Makanya waktu Nabi Haji Wada, Hajjatul Wada, Nabi Haji perpisahan itu, beliau sebelum wukuf di Arafah, Nabi itu khutbah dulu, termasuk turun Al-Quran yang mengatakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kata Allah. Hari ini Muhammad, ya, akmaltu dinakum, aku sempurnakan urusan agama kalian, semuanya. Dari urusan sekecil apapun aku sempurnakan, kata Allah.
Dan aku hari ini aku sempurnakan nikmat-nikmatku terhadap kalian semua nikmatku. Dan aku rela agama Islam ini menjadi agamamu, agama kalian. Aku sudah ridho dengan agama ini. Lah semua sahabat bahagia, senang. Siapa nggak senang? Ini penobatan langsung, peresmian dari Allah ini. Semua sahabat senang. Kecuali sahabat Abu Bakar Siddiq, beliau sedih, beliau nangis dengan turunnya ayat ini. Sampai-sampai orang Yahudi itu mengatakan, seandainya ayat itu turun kepada kita, akan kami jadikan hari yang sangat istimewa, hari besar. Kenapa kok sahabat Abu Bakar sedih? Ditanya sama sahabat yang lain. Apa mabalu kayak Abu Bakar? Apa yang menimpamu Abu Bakar? Dikatakan, ma ba'dal kamal illa yaqubuhun nagas. Di dunia ini tidak ada suatu yang sempurna kecuali akan muncul suatu yang kurang. Maka betul, beliau punya firasat. 83 hari setelah Nabi haji, Nabi kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi wafat meninggalkan para sahabat. 83 hari setelah turunnya ayat tadi, Nabi kembali ke Madinah, lalu Nabi meninggal di kota Madinah. Nah, itu bagaimana agama ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita potong kuku sunnah, kita juga disunahkan baca surat Al-Ikhlas. Ya kalau mampu 1000 kali dalam sehari itu. Kalau nggak mampu ya 100, semampunya. Pokoknya perbanyak baca surat Al-Ikhlas. Atau dari malamnya juga bisa kita baca surat Al-Ikhlas. Malahan juga dianjurkan juga disebutkan bahwasanya ya Sayyidi Muhammad Al-Amir As-Saghir fi Risalah, dalam kitab Risalah beliau mengatakan, daripada Al-Imam Al-Lama Al-Ujhuri, beliau mengatakan, barang siapa yang membaca di waktu hari Asyura, membaca apa? Ayat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, maka Allah akan ya jaga dia dari hal-hal yang buruk dalam satu tahun. Disebutkan juga oleh imam yang lain, disebutkan bahwasanya apa? Barang siapa yang membaca daripada hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 1000 atau 7 kali yang di bawah ini, 7 kali pada waktu hari itu, sab'a marrat dia baca, maka dia tidak akan dimeninggalkan oleh Allah pada tahun itu. Jadi baca hasbunallah 70 kali ditambah dengan 7 daripada doa Asyura itu, maka dia akan sama Allah diselamatkan daripada dia wafat pada tahun itu. Maksudnya bagaimana? Kalau orang itu ditakdirkan dia wafat tahun itu, maka dilupakan sama Allah, nggak baca ayat ini. Orang yang diingatkan oleh Allah baca ini, insya Allah dijamin sama Allah dipanjangkan umurnya, dilewatkan daripada 1 tahun itu daripada kematian. Nah, insya Allah kita sebentar lagi nanti akan mendapati hari Asyura. Kita gunakan sebaik-baiknya, kita sampaikan kepada keluarga kita tentang keutamaan-keutamaan tadi untuk menambah amal ibadah kita, bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau bisa puasa, atau salah satu yang tadi jangan sampai kita tinggal semuanya, minimal kita kerjakan ya separuhnya, atau yang minimal yang kita dengar tadi kita amalkan pada waktu bulan atau hari Asyura 10 Muharram nanti. Dan insya Allah ini mungkin yang sedikit bisa kami sampaikan karena menggantikan daripada Al-Mukarram Al-Habib Sayyidi Al-Habib Hadi Al-Idrus. Insya Allah mungkin yang sedikit ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat kita semua dikabulkan sama Allah, dan diberikan kesehatan, dijauhkan daripada penyakit, daripada wabah virus corona dan yang lain, agar semua kita dijaga dan dipanjangkan umur kita dengan taat amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana a'tarafna bi anna